Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kerajinan anyaman. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Neneng Baroro dengan NIM T20194042 dan saya sendiri Rizkiatul Hasanah dengan NIM T20194052 dan yang ketiga yaitu David Prayogo dengan NIM T20194077. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian seni anyaman. Anyaman adalah teknik membuat karya seni rupa yang dilakukan dengan cara menumpang tindikan atau menyilangkan bahan anyam yang berupa lusin dan pakan. Selanjutnya yaitu sejarah seni anyaman. Berbicara mengenai sejarah anyaman di Indonesia merupakan masalah yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada dua teori mengenai awal mula masuknya keahlian menganyam di Nusantara. Teori yang pertama yaitu mengatakan bahwa menganyam merupakan keahlian asli dari orang Melayu, termasuk Indonesia. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya tempat tinggal dan tembikar yang terbuat dari anyaman. Selanjutnya, teori kedua mengatakan bahwa menurut sejarah, para pengikut Sunan Gunung Jati mengajarkan berbagai kerajinan tangan untuk menarik minat masyarakat untuk memeluk Islam. Nah, salah satunya yaitu dengan menganyam. Ternyata dengan cara ini perkembangan Islam sangat pesat hingga tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Baik, yang selanjutnya ialah macam-macam seni anyaman. Yang pertama adalah anyaman mengkuang. Anyaman mengkuang merupakan anyaman yang terbuat dari daun mengkuang. Contohnya, anyaman mengkuang seperti tikar tudung atau saji. Kemudian yang kedua adalah anyaman pandan. Anyaman pandan merupakan anyaman yang terbuat dari daun pandan duri. Kemudian yang selanjutnya ialah anyaman buluh. Buluh merupakan tanaman berumpun, berakar serabut batangnya berruas-ruas, berongga dan keras. Tanaman buluh juga banyak dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan atau anyaman. Kemudian ada anyaman rotan. Anyaman rotan merupakan anyaman yang terbuat dari rotan yang sudah diolah atau diproses. Selanjutnya ialah anyaman lidi. Lidi merupakan tulang daun nyur atau enau dan sebagainya. Anyaman lidi terbuat dari lidi kelapa. Kemudian ada anyaman ribu-ribu. Ribu-ribu merupakan nama berbagai tumbuhan, paku atau pakis, sehingga anyaman ribu-ribu terbuat dari tanaman paku dan pakis. Kemudian selanjutnya ialah jenis-jenis bambu yang digunakan. Yang pertama adalah bambu tali, dikenal juga dengan nama bambu apus, awi tali atau pring tali. Bambu ini umumnya membentuk rumpun rapat. Tinggi bambu tali dapat mencapai 20 meter dengan warna batang hijau cerah sampai ke kuning-kuningan. Kemudian ada bambu wulung, dikenal juga dengan sebutan bambu hitam. Pring wulung, pring ireng atau awi hideung. Jenis ini disebut bambu hitam karena warna batangnya hijau kehitam-hitaman atau ungu tua. Rumpun bambu wulung agak jarang. Faktor-faktor penghambat. Yang pertama, harga bambu yang menjadi bahan baku naik tajam sehingga membuat harga jual kerajinan seni anyaman bambu menjadi mahal. Yang kedua, munculnya produk modern yang menarik perhatian konsumen. Dan yang ketiga, terhambatnya proses produksi karena pengrajin anyam bambu mengalami keterlambatan modal. Dan yang keempat, banyak pengrajin anyam bambu yang beralih profesi. Dan yang terakhir, barang-barang kerajinan tergeser kedudukannya sehingga dikhawatirkan kerajinan tersebut akan punah. Selanjutnya yaitu faktor pendukung. Yang pertama, seni anyaman di desa dapat diwariskan secara terus-menerus. Dan yang kedua, adanya konsumen yang masih tetap setia dengan barang kerajinan anyaman bambu meskipun sedikit.
Dan yang ketiga, adanya kesabaran dan keuletan dalam membuat berbagai barang kerajinan anyam bambu. Dan yang terakhir, sehingga adanya beberapa pengrajin yang bersedia membuka lapangan pekerjaan sehingga memberi peluang bagi masyarakat di sekitar untuk bekerja. Selanjutnya yaitu contoh anyaman. Yang pertama, tonda, topi, dan tikar.